lagi teman-teman sekalian. Sebelum mengawali materi kita pada pagi hari ini, saya ingin menjelaskan tentang satu hal dulu. Seringkali calon pemahar yang awam ya, entah motifnya apa, apakah karena mereka sering tertipu di media sosial atau karena memang mereka karena ketidaktahuannya bertanya pada saya. Yang pertanyaannya seperti ini, Ki, apakah kalau saya sudah memahar khodam maka saya bisa melihat khodamnya? Ya, pertanyaannya saya ulangi, Ki, apakah kalau saya sudah memahar khodam ya maka saya bisa melihat khodamnya? Nah, pertanyaan ini sebenarnya lucu ya, lucu karena ketidaktahuannya, apakah karena ketakutannya ditipu sehingga dia harus melihat si khodam. Nah, teman-teman begini, bagi Anda yang belum melihat channel saya yang berjudul Berkenalan dengan Khodam, maka silahkan Anda lihat dulu ya. Di situ sudah saya ulas jenis-jenis khodam, bahwa khodam ada 3 ya, setidaknya ada 3. Yaitu apa? Khodam itu kan artinya pembantu ya. Khodam itu artinya pembantu, bahasa Arab yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya pembantu. Nah, pembantu itu ada 3. Yang pertama dari golongan manusia, contohnya babysitter kah, asisten rumah tangga kah, driver kah, OB kah, security kah, sekretaris kah, atau karyawan-karyawan kita kah. Itu adalah khodam, artinya pembantu. Mereka membantu hajat hidup kita. Nah, kalau khodam itu dari golongan manusia dan kita juga merasa manusia, maka kita akan bisa melihatnya karena jenisnya sama kan, ya. Jadi kalau jenisnya sama, maka akan mudah dilihat gitu loh. Kita manusia, khodam kita dari golongan manusia yang tadi namanya pembantu, OB, security, karyawan ya, maka itu akan mudah dilihat. Namun beda cerita kalau khodamnya berasal dari 2 golongan lainnya, yaitu yang namanya golongan malaikat. Khodam malaikat itu ada, tapi tidak kemudian diperjualbelikan dengan bebas. Khodam malaikat diakses dengan kita berdoa pada Tuhan. Saya ulangi lagi, khodam malaikat diakses dengan cara kita berdoa pada Tuhan. Jadi kita berdoa pada Tuhan, kemudian Tuhan mengijabah. Saat Tuhan mengijabah, Tuhan akan memerintahkan kepada malaikat untuk membantu hajat kita. Ya, jangan salah. Ya, jadi kalau ada yang memperjualbelikan khodam malaikat, hati-hati. Diteliti dulu, dicek dulu, dilihat dulu seperti apa cara mainnya. Ya, jangan sampai khodam malaikat kemudian dikunci dalam batu, dikunci dalam gelang ya. Hati-hati. Karena yang seperti itu tidak ada. Beda cerita kalau itu memakai doa. Doa-doa khusus, mantra-mantra khusus yang mana itu ditujukan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menyuruh malaikat untuk membantu kita. Jadi bukan kita yang menyuruh. Emang siapa kita gitu loh kok kita menyuruh malaikat. Ya, hati-hati di situ. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya khodam jin. Bagi Anda yang merasa manusia, kemudian ingin melihat jin dengan cara memahar khodam 100.000, ya sampai kiamat juga nggak akan pernah bisa melihat namanya si khodam. Kenapa? Karena golongannya beda. Kita manusia, mereka jin. Maka kita nggak akan melihat mereka. Kecuali Anda merasa diri Anda bukan manusia. Oh iya Ki, saya ini jin ifrit misalnya. Nah itu beda lagi, mungkin Anda akan bisa melihat mereka ya. Jadi kalau khodam itu berasal dari golongan jin, ya jangan mimpi akan bisa dilihat setelah memahar 100.000 terus bisa melihat khodamnya. Ya jangan mimpi gitu loh, itu nggak akan terjadi ya. Kecuali bagi Anda ya yang indigo, kemudian seorang praktisi supranatural, kemudian praktisi tenaga dalam atau pengguna ilmu yang lain. Nah itu mungkin atau boleh jadi atau bisa jadi Anda melihat si khodam. Ingat ya, itu mungkin atau boleh jadi atau bisa jadi Anda melihat si khodam ya. Jadi di sini kita ingin membongkar pemikiran sempit, membongkar batasan-batasan sempit. Lagi pula kenapa kok harus dilihat? Apakah kalau tidak dilihat, apakah kalau tidak bisa dilihat berarti khodam itu tidak ada? Ya, itu coba Anda tanyakan pada diri Anda. Kenapa kok Anda harus selalu melihat si khodam langsung dengan mata kepala Anda? Kenapa gitu loh? Apakah kalau sesuatu yang tidak bisa dilihat itu berarti tidak ada?
Contoh, ketika Anda laki-laki ada wanita yang mengatakan, ya Mas sarangio, atau Mas aku cinta kamu. Apakah cinta bisa dilihat? Enggak kan? Tapi apakah berarti cinta itu tidak ada? Nyatanya ada kok. Mereka yang menikah dengan bermodal cinta lo banyak, ya. Terus lagi, misalnya Anda marah, ya Anda disakiti orang, Anda marah. Kerasa kan di sini marah itu, sakit hati itu kerasa kan? Apa bisa dilihat sakit hati itu? Enggak. Tapi bisa kan dirasakan? Bisa. Dan ada kan? Ada nyatanya. Itu contohnya. Lagi, ada orang kentut. Ada orang kentut di dekat Anda. Bisa nggak kentut itu Anda lihat? Nggak bisa. Tapi Anda percaya ada kentut? Pasti percaya. Ya. Contoh lagi, ada tikus mati di rumah Anda. Anda bisa nggak ngelihat tikus mati itu? Nggak bisa. Tapi Anda percaya nggak ada tikus mati? Percaya. Soalnya apa? Ada baunya. Ini mana atau ini kok baunya ada tikus mati, dicari nggak ketemu. Berarti kan dicari nggak ketemu itu kan berarti Anda belum bisa melihat bangkainya. Tapi Anda percaya kan bahwa ada tikus mati di situ. Nah, itulah yang saya maksud bahwa segala sesuatu tidak harus dilihat. Kenapa? Karena kita punya panca indera yang lain. Selain mata ada hidung, ada lidah, ya. Hidung itu indera pembau, lidah itu indera pengecap, telinga indera pendengar, kulit indera peraba. Di situ bisa kita gunakan untuk melihat keberadaan kodam. Contoh, tengah malam Anda tidur, ya. Sebelah kiri Anda sawah, sebelah kanan rumah Anda, ya, sebelah kiri rumah Anda sawah, sebelah kanan rumah Anda kebun, ya, kebun atau kebun. Belakang rumah Anda sungai, depan rumah Anda kuburan. Kemudian tengah malam Anda mendengar ada suara bayi menangis. Apa yang Anda lakukan? Loh, kok ada suara bayi menangis ya? Wah, setan ini. Pasti kan begitu. Apakah Anda perlu melihat setannya? Enggak kan? Tapi Anda percaya kalau ada setan? Percaya. Buktinya apa? Di sekitar Anda itu enggak ada rumah, tapi tengah malam Anda mendengar ada suara bayi menangis. Contoh lagi, Anda tinggal di perumahan yang baru. Ya, kiri kanan Anda masih tanah kapling atau rumah yang setengah jadi, setengah dibangun. Anda pertama tinggal di perumahan itu. Tiba-tiba tengah malam ada suara cewek ketawa. Padahal Anda cuma tinggal berdua dengan istri Anda. Istri Anda lihat sedang tidur. Tapi Anda mendengar ada cewek ketawa cekikian. Padahal kanan kiri Anda perumahannya belum jadi. Anda percaya ada setan di situ? Pasti percaya. Wah, ini kuntilanak ini ketawa. Kan begitu. Apakah Anda harus melihatnya? Enggak kan? Tapi Anda percaya ada kuntilanak itu? Percaya. Kenapa? Karena Anda mendengar suaranya. Contohnya begitu. Anda maghrib di perumahan, ya, di perumahan baru. Tiba-tiba mencium ada bau ubi bakar. Wah, ada genderuwo lewat ini. Kenapa? Karena ada bau ubi bakar. Padahal Anda tidak sedang membakar ubi dan tetangga-tetangga Anda itu rumahnya kosong. Anda percaya ada genderuwo lewat? Percaya. Kenapa? Karena Anda mencium baunya. Nggak perlu Anda melihat wujudnya. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi segala sesuatu tidak harus dilihat. Yang namanya manifestasi atau tanda-tanda kehadiran jin, ya, tanda-tanda kehadiran kodam Anda yang dari golongan jin itu bisa Anda tangkap melalui seluruh panca indera, tidak harus dilihat. Contohnya dengan pendengaran. Mendengar suara-suara aneh, mendengar suara-suara halus yang tidak ada sumbernya, itu adalah bukti dari kehadiran jin di sekitar Anda. Contohnya tadi ada suara menangis, suara ketawa, suara benda jatuh, ya. Padahal tidak ada yang jatuh, tapi terdengar suara benda jatuh. Itu adalah tanda kehadiran jin. Tidak perlu Anda bisa melihatnya, tapi dengan mendengarnya Anda bisa mengetahui bahwa ada jin di situ. Lagi, kalau dengan penglihatan, contohnya ada sekelebat bayangan, ada kain putih nyantol, padahal di situ sebelumnya nggak ada. Kemudian ada anak-anak yang berlarian, padahal Anda belum punya anak, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda kehadiran jin yang ditangkap dengan indera penglihatan. Kalau penciuman, ya itu tadi, contohnya tiba-tiba bau melati, bau bunga kenanga, tiba-tiba bau singkong bakar, ya. Kalau singkong bakar tuh konon katanya genderuwo.
Kalau bau melati, bau kenanga itu kuntilanak. Kalau bau harum, setelah bau harum bunga diikuti bau busuk, biasanya itu sundel bolong, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda yang bisa ditangkap oleh indera penciuman. Tidak perlu Anda melihat, tapi Anda bisa menciumnya. Kodam pun demikian. Anda tidak megang minyak, tiba-tiba Anda mencium bau minyak mise, minyak javaron. Nah, itu tanda-tanda kehadiran kodam. Misalnya Anda sedang sendirian, kayak saya nih, sedang sendirian di kelas. Saya sedang tidak membawa minyak apapun. Saya juga tidak memakai minyak apapun. Tiba-tiba, saya mencium ada bau minyak javaron. Nah, itu bisa jadi kehadiran jin. Ya, nggak perlu saya melihatnya, tapi dengan baunya saya bisa mengerti bahwa itu adalah manifestasi. Manifestasi itu tanda-tanda kehadiran jin. Kemudian dengan indera pengecap, ini saya pernah mengalami ketika pertama kali dulu saya memiliki kodam Om Yang Jagat. Ketika itu saya memiliki kodam Om Yang Jagat, saya tidak memegang minyak apapun, bahkan jenis-jenis minyak aja saya nggak tahu. Tiba-tiba waktu saya makan sari roti, tahu ya sari roti, baru saja saya buka sari roti itu, ya. Ketika saya buka, saya makan, rasanya itu adalah minyak javaron, ya. Loh, kok bisa ya? Padahal sari roti kan kita tahu ya terkenal kualitasnya. Itu tiba-tiba terasa javaron. Ya itulah tanda manifestasi kehadiran kodam di sekitar saya. Tidak perlu saya bisa melihatnya. Tapi dengan rasa-rasa yang janggal yang tidak diketahui sumbernya tadilah saya mengetahui bahwa oh iya, ada kodam yang hadir di dekat saya. Kemudian yang terakhir itu adalah indera peraba, ya. Itu bisa macam-macam, bisa sentuhan, contohnya dicolek-colek, ditowel-towel, ya, atau tiba-tiba merinding, ya. Merinding itu ada perbedaan energi antara energi Anda dan energi gaib, ada interval, ada gesekan sehingga kemudian Anda merinding. Atau tiba-tiba Anda merasa panas, ya, panas cuacanya padahal Anda sedang di ruangan ber-AC, atau tiba-tiba Anda menggigil padahal Anda tidak berada di ruangan ber-AC, contohnya begitu. Jadi perubahan-perubahan suhu yang mendadak, perubahan-perubahan sentuhan yang mendadak, tentu ada yang ditabok, dilempar kerikil, ya. Pastilah Anda pernah mendengar lah cerita-cerita kayak gitu. Terus kaki Anda seperti disentuh oleh sesuatu. Nah, itu adalah manifestasi, tanda-tanda kehadiran jin di sekitar kita. Tidak perlu kita melihatnya. Tapi kalau kita tiba-tiba ke WC misalnya, ya, terus kita nyanyi-nyanyi sambil berkata-kata kasar atau berkata-kata kotor, tiba-tiba kita ditabok sesuatu yang tidak kelihatan. Kita sedang sendirian di kamar mandi, kita ditabok. Terus apa yang nabok itu kalau bukan jin? Paham ya? Kita di ruangan ber-AC, tiba-tiba kita merasa panas, keringetan. Terus apa yang merubah suhunya itu loh kalau bukan jin? Paham ya? Jadi jangan sempit gitu loh, pikiran itu jangan sempit. Segala sesuatu yang tidak bisa dilihat belum tentu tidak ada. Bahkan Tuhan itu loh nggak bisa dilihat. Tapi Anda kan percaya kan ada Tuhan? Ayo, kalau Anda nggak percaya berarti iman Anda cacat. Iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah, percaya bahwa ada Tuhan, ya. Nah, hati-hati, ya. Jadi kalau Anda nggak percaya dengan adanya Tuhan padahal Anda belum pernah melihat Tuhan, wah ini ya, hati-hati, ya. Jadi itulah yang saya tekankan bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dilihat belum tentu tidak ada, ya. Belum tentu tidak ada. Maka dari itu jangan memaksakan untuk melihat yang gaib. Contohnya tadi Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita percaya pertama kali ketika kita memeluk agama. Harus kita percaya pertama kali. Nah, kalau kita nggak percaya, terus kenapa kita sembahkan begitu? Ya, padahal saya yakin Anda juga belum pernah melihat Tuhan, ya. Tapi kita percaya kan. Itu contohnya Tuhan itu gaib. Dan gaib-gaib yang lain itu ada banyak, ada malaikat, ya. Malaikat itu gaib dan kita nggak bisa melihat mereka, tapi kita percaya bahwa malaikat itu ada. Kemudian khodok dan khodar, ya, itu juga gaib, tidak bisa dilihat, tapi kita percaya adanya khodok dan khodar. Jin itu juga gaib, tidak bisa dilihat, tapi kita percaya adanya jin. Percaya itu tidak harus melihat. Kalau Anda percaya setelah melihat, wah ini bahaya, hati-hati, ya. Kira-kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Selamat berlatih, ya, selamat berlatih, selamat mengembangkan diri. Jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah
bosan untuk belajar, sekali gagal, bangkit lagi, 2 kali gagal, bangkit lagi, 3 kali gagal, terus bangkit, terus berlatih. Dan itulah yang akan membedakan Anda, membedakan nilai Anda dengan orang.